Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang suatu service yang sebenarnya udah nggak asing ya kalian. Jadi tentang cloud service. Nah, di sini nanti kita membahas tentang secara keseluruhan bagaimana cloud service itu, seperti apa cloud service itu, dan kemudian kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan mobile cloud service. Nah, di mobile cloud service ini nanti kalian akan bertemu dengan ada beberapa jenis di cloud service sendiri. Nanti ada namanya backend as a service. Jadi mobile backend as a service. Ini kita lanjut aja. Mobile computing. Jadi perkembangan mobile computing sendiri, perkembangan mobile device itu sebenarnya udah sangat pesat lah istilahnya. Sebagai apa namanya? Apalagi di industri 4.0 ini kan istilahnya apa-apa IoT gitu kan. Kemudian apa-apa barang-barang itu dibawa lebih ke jarang lah orang-orang yang memakai barang fix, mungkin ya masih komputer aja, tapi perkembangan apa namanya mobile device itu sangat cepat perkembangannya. Nah, kemudian ada beberapa hal nih di mobile device itu ada keterbatasannya, tapi entah itu keterbatasan daya, kemudian keterbatasan storage atau ruang penyimpanan, kemudian keterbatasan komputasi seperti itu. Jadi mobile device karena bentuknya yang kecil, jadi pasti ada beberapa keterbatasan di mobile device tersebut. Nah, keterbatasan ini bisa mengurangi kualitas dari service yang dilakukan oleh mobile computing ini. Jadi bagaimana caranya servisnya tetap ada, tapi apa namanya tidak mengurangi ininya kualitas servisnya, tapi tetap ada. Nah, dibuatlah namanya mobile cloud computing. Nah, di sini mobile cloud computing apa namanya reverse jadi suatu infrastruktur yang dimana dia apa namanya melakukan komputasi, kemudian melakukan processing ya di sini, melakukan data processing, kemudian data storage, penyimpanan data di luar mobile device tersebut. Jadi eh, proses komputasi, proses penyimpanan data itu di luar dari mobile device. Nah, dari sini kita bisa dari mobile cloud computing ini seenggaknya kita bisa mengatasi tadi beberapa kekurangan, misalnya kekurangan storage, kemudian kekurangan uh, processing, kemampuan komputasi atau kemampuan processing. Nah, itu bisa diatasi oleh cloud computing ini. Nah, jadi mobile cloud computing, mobile cloud application memindahkan komputasi apa daya komputasi dan data storage dari yang tadinya di mobile phone menjadi ke cloud. Nah, seperti itu. Nah, ini diambil dari mobile cloud computing forum. Kemudian gimana sih apa namanya mobile cloud computing itu sendiri, ininya seperti apa cara kerjanya? Nah, kalau kalian tahu di sini ada beberapa mobile device, misalnya seperti smartphone, kemudian tablet. Nah, kemudian dia terhubung dengan internet. Jadi salah satu hal yang wajib di mobile computing adalah adanya internet, adanya jaringan komputer, adanya jaringan antara mobile phone ini dengan cloud. Nah, kemudian dia masuk ke jaringan. Kalau di sini menggunakan BTS. Kemudian dari situ melewati sebuah web service, dan dari web service ini kita masuk ke cloud. Nah, dari sini nanti di cloud ini ada macam-macam, tergantung service-nya nanti yang digunakan. Jadi ada cloud infrastruktur, kemudian ada cloud service, kemudian mungkin nanti yang yang dikasih servisnya infrastruktur, mungkin juga yang dikasih servisnya platformnya atau mungkin softwarenya seperti itu. Jadi nanti ada macam-macam. Untuk service cloud service sendiri nanti terdapat beberapa macam apa jenisnya seperti itu. Kemudian nah di sini di cloud service model di sini kita akan membahas ini yang paling umum ya.
di cloud service model. Jadi ada software as a service, kemudian ada platform as a service. Ini yang atas, software as a service. Ini jadi dia sudah menyediakan softwarenya. Kita cuma tinggal istilahnya make doang. Kita nggak usah mikirin softwarenya nanti. Ya kayak ini ya, paling gampang contohnya Google Mail Google, kemudian Google Drive udah ada kan. Jadi kita nggak usah nginstal juga, kita nggak usah, ya kita tinggal pakai aja. Misalnya dari web browser kita tinggal pakai seperti itu. Jadi udah package software OS dan application sudah ada di servernya, sudah ada di storage server. Jadi kayak misalnya email nih, email ini kan kita email istilahnya email yang kita gunakan ini kan nggak tersimpan di dalam komputer kita, tapi dia tersimpan di storage kita seperti itu. Nah kemudian ada lagi platform as a service. Nah kalau di platform as a service di bagian sisi user dia hanya menggunakan OS dan aplikasi saja. Selebihnya nanti ditaruh di sisi server. Nah jadi nanti turun ke bawah ini jadi di sini yang software as a service ini biasanya menggunakan penggunanya saja yang menggunakan. Jadi maksudnya ya user saja. Jadi ya istilahnya udah tinggal jadilah softwarenya, nggak usah diinin lagi. Nah untuk yang platform as a service, nah biasanya digunakan oleh developer, pembuat application developer. Nah jadi dia udah disiapin nih, OS-nya udah disiapin, storage-nya udah disiapin, kemudian processingnya sudah disiapkan. Nah jadi tinggal developer hanya membuatkan nanti aplikasinya saja seperti itu. Kemudian mungkin ada aplikasi pembuat softwarenya juga sudah disiapkan sama pihak servernya, sama pihak cloudnya. Jadi nanti si bagian user yang sebagai application developer ini hanya tinggal memakai saja. Jadi nanti turun ke bawah, penggunaannya semakin sedikit di bagian server, tapi penggunaan bagian end user semakin banyak nanti. Untuk yang ke bawah, nah yang ini infrastruktur as a service. Nah untuk di infrastruktur as a service sendiri, dia hanya memberikan layanan seperti storage, kemudian layanan seperti processingnya, komputasinya, kemudian mungkin ada layanan seperti misalnya virtual ininya. Nah jadi sisanya nanti entah itu OS-nya, kemudian aplikasinya, itu nanti yang mengurus adalah bagian end user-nya. Jadi yang ini hanya dia memberikan infrastrukturnya saja seperti itu. Nah ini perbandingannya ya antara software as a service, kemudian platform as a service, infrastruktur as a service, dan ini kalau misalnya kita menggunakan semuanya on-site. Jadi on-site itu misalnya kita pakai komputer kita sendiri. Nah, kalau kita pakai komputer kita sendiri, mulai dari networkingnya, kemudian storage-nya, kemudian servernya, virtualization-nya, OS, sampai ke application kita yang buat. Kita yang ngurus istilahnya dari awal, dari paling, jadi udah nggak ada ininya sama sekali. Kemudian ada lagi infrastruktur as a service. Nah di infrastruktur as a service ini kita hanya mengurus bagian application sampai OS. Nah bagian infrastrukturnya itu diurus oleh bagian servernya, bagian cloud di sini. Dimulai dari virtualization, kemudian ada server, kemudian storage, kemudian ada networking. Nah ini di bagian cloudnya. Kemudian untuk platform as a service, kita hanya di bagian application sama data. Nah, application sama data ini maksudnya adalah kita yang membuat aplikasinya. Makanya di sini biasanya di bagian developer. Kita hanya membuat aplikasi, kemudian membuat data, bagian data. Nah, kemudian sisanya runtime, middleware, OS. Nah, ini diurus oleh bagian cloud. Nah, kemudian yang software as a service. Nah, ini yang biasa kita gunakan sehari-hari.
beberapa software ya kita cuman pakai aja. Aplikasinya juga udah disiapkan oleh pihak pihak pengembangnya, kemudian sampai ke bawah storage-nya. Jadi kalau misalnya yang paling gampang ya tadi email ya, Gmail. Jadi Gmail ya kita nggak ngurusin file-file kita ada di mana, kemudian kita nggak bikin aplikasinya juga, kemudian kita nggak mikirin komputasinya seberapa besar gitu. Kita hanya pakai saja, kita hanya memanggil misalnya di web browser gitu kan, hanya memanggil Gmailnya. Nah kemudian sebenarnya dari platform as a service ini ada yang namanya MBAS. Jadi M-nya ini mobile, B-nya ini backend. Jadi maksudnya backend as a service tapi untuk yang mobile. Kenapa kita butuh mobile backend as a service? Jadi untuk membuat suatu aplikasi bergerak, suatu mobile application itu suatu pekerjaan yang sangat besar. Apalagi kita membuat suatu aplikasi yang tahapannya, tingkatannya itu udah enterprise ya. Jadi kalau misalnya paling gampang contohnya di sini ada social media integration. Kalau misalnya kita pengen bikin aplikasi yang membutuhkan misalnya kita ada user ya, ada user di aplikasi tersebut. Nah, daripada kita kadang kan kalau di aplikasi yang ada usernya kita bisa login atau ya kita nggak perlu sign up ya. Jadi kita cuma misalnya kita belum punya ininya nih, belum punya akunnya. Nah, kita bisa login menggunakan akun misalnya akun Gmail kita. Nah, dari situ. Atau mungkin kita pengen nge-share ada beberapa tulisan nih. Atau misalnya kita di aplikasi kita bisa nge-share sesuatu. Nah, nanti nge-share-nya ke sosial media tertentu. Nah, itu untuk membuat atau istilahnya untuk merancang suatu program yang bisa seperti itu istilahnya membutuhkan resource lagi. Kita butuh biaya, kemudian kita butuh waktu, kita butuh SDM untuk membuat satu program itu. Kemudian ada lagi nanti push notification-nya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan WhatsApp misalnya, tiba-tiba ada yang telepon, nah itu salah satu dari push notification. Nah, dengan adanya mobile backend as a service ini, hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita khawatirkan lagi. Jadi itu sudah dihandle sama pihak loadnya, pihak mobile backend as a service. Jadi kita nanti mungkin lebih ke lebih ke bagian front end gitu. Mungkin back end tapi back endnya nanti di bagian yang service-nya ini. Nah kemudian ada lagi infrastruktur. Jadi infrastruktur ini nanti misalnya kita tempat naruh jaringannya. Tuh misalnya kalau misalnya aplikasi kita ternyata udah lumayan berkembang, usernya yang menggunakan sudah lumayan banyak. Nah, kalau misalnya kita naruh infrastruktur sendiri di server kita, apakah kuat gitu? Nah itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mencari service di tempat-tempat lain, kalau misalnya usernya 1-2 kan masih mending lah, masih bisa. Tapi kalau misalnya udah banyak, nah itu seperti itu gimana nantinya. Kemudian ada APA itu nanti beberapa service nanti bisa kita ada ininya lah. Kemudian ada file storage-nya, kemudian ada database-nya, data management, user management ya. Kemudian jadi MBAS ini adalah suatu cloud yang dia memberikan suatu infrastruktur pada mobile dan web application untuk mengakses backend, storage dan beberapa sosial network. Jadi nanti di sini ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa service yang diberikan kepada beberapa penyedia mobile backend as a service ini. Seperti itu. Nah, ini keuntungan dari penggunaan mobile backend as a service. Jadi kadang kita cuman ininya aja front end. Nah, di sini kan kalau front end ini istilahnya pekerjaan nggak terlalu sulit ya, mungkin lebih ke desain gitu, lebih ke user interface-nya gimana enak dilihat, gimana bisa nggak ngebosenin gitu. Nah, kemudian mungkin UX-nya juga penataan tombol-tombol atau apa. Nah ada yang lebih berat lagi pada
bagian backend. Backend ini adalah bagaimana program tersebut bekerja. Jadi data modelnya. Kalau istilahnya front end ini view-nya, cuman view-nya aja. Nah ini istilahnya backend ini kan user nggak ngelihat. Nah kemudian di backend sendiri ada beberapa program yang harus dikerjakan berulang-ulang, repetitif itu. Misalnya di satu page dengan page yang lain di suatu aplikasi itu ternyata sama ininya, bentuk programnya gitu. Atau mungkin seperti ini, ada kayak apa, kita social media integration ini kan di setiap aplikasi sama, setiap apa namanya, satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya sama. Nah kenapa nggak dari situ kita dari ini aja, kita ngambil aja dari mobile backend as a service-nya gitu. Nah kemudian, nah ini yang apa, diberikan layanan-layanan yang diberikan oleh mobile backend as a service. Jadi ada cloud storage, kemudian ada dynamic table, kemudian manajemen user ya masalah yang tadi ya, apa, misalnya ada user tertentu gitu, ada push notification, ada SDK integration, kemudian ada REST API. Nah ini salah satu contoh mobile backend service. Jadi di Google itu ada yang namanya Firebase. Nah dia kalau misalnya kita menggunakan Firebase ini pada bagian development aja ada beberapa hal yang diberikan. Ada beberapa layanan yang diberikan. Misalnya real time database. Nah jadi database yang digunakan pun kalau nggak salah dia menggunakan NoSQL. Jadi bukan SQL biasa gitu ya. Yang ini NoSQL itu not only SQL maksudnya. Kemudian ada authentication ini kayak kita login ya tadi ya, login menggunakan Google gitu, atau login menggunakan Facebook gitu. Kemudian ada cloud messaging, kemudian dia menawarkan storage, hosting, test lab, dan misalnya ada crash di aplikasinya, ada crash reporting. Kemudian ada notification di sini, kemudian remote config dan macam-macam. Kalau nggak salah ada di Firebase sendiri sekarang yang sedang dikembangkan adalah machine learning, mobile machine learning. Nah jadi misalnya kita pengen bikin kalkulator yang bisa nangkep apa namanya, tulisan bisa dikenali, misalnya 1+1 di kertas kita foto nanti bisa jadi 1+1. Nah itu kan butuh mobile apa namanya, machine learning. Nah di Firebase sendiri sekarang sedang dikembangkan buat apa namanya, machine learning di mobile seperti itu. Nah ini contoh beberapa mobile backend service yang lainnya seperti AWS, kemudian Salesforce, Azure. Kalau AWS ini dari Amazon ya, Azure ini dari Microsoft, kemudian ada IBM, kemudian ada Oracle, MongoDB. Nah, Mesosphere ini salah satu mobile backend as a service yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya di mata kuliah hari ini ada yang namanya cloud computing. Nah, di cloud computing sendiri ada beberapa macam layanan. Kalau yang tadi saya perlihatkan ada seperti software as a service, infrastruktur as a service, platform as a service, kemudian yang terakhir ada mobile backend as a service. Nah, di situ dia bermacam-macam tergantung layanan yang akan diberikan seperti itu. Jadi entah cuma database-nya aja atau cuma memberikan infrastrukturnya aja atau mungkin full softwarenya gitu. Dan ya tergantung kita nanti penggunaannya seperti apa. Nah, jadi mungkin itu saja pada perkuliahan hari ini. Nanti kalau kalian pengen apa namanya, mengembangkan aplikasi kalian, nah mungkin nanti bisa ke arah sini, mobile as a service ini. Jadi di sini kalau nggak salah ada yang bayar, ada yang gratis. Jadi nanti tergantung ininya juga apa namanya, service yang diberikan. Kalau service yang gratis seperti apa, biasanya ada batasannya juga, limitnya berapa gitu. Ada yang kalau yang bayar seperti apa. Kalau pengen nyoba silahkan, yang Firebase ini bisa dipelajari juga beberapa service yang dihadirkan. Misalnya pengen nyoba ada ini nih, login pakai Google gitu, nah itu bisa digunakan service. Mungkin itu saja dulu perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.